Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk. Dan saya sedang berada di ruangan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar dan akan mewawancari Bapak Rektor, Bapak Profesor Arya Sugiarta. Jadi kita akan berbicara tentang masa depan atau meneropong seni budaya Bali di masa pandemi COVID ini. Seperti kita udah bersama bahwa salah satu protokol kesehatan yang paling penting dari COVID-19 ini adalah physical dan social distancing. Nah, sementara kalau kita ketahui bagaimana seni budaya Bali itu hidup dari kerumunan, katakanlah begitu, jadi sebagai sebuah tontonan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa PKB misalnya tahun ini sudah dibatalkan, kita tidak tahu sampai kapan, dan mudah-mudahan kalau misalnya ini selesai, COVID ini baru bisa dilakukan kembali. Nah, apa yang dilakukan oleh pekerja-pekerja seni, kemudian juga akademisi seni dalam kondisi seperti ini, kita akan wawancarai Bapak Rektor ISI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatot. Sehat. Ya. Bagaimana kabar ISI? Baik-baik saja, tetap beraktivitas atau seperti apa? ISI Denpasar kebetulan hari ini sudah mulai ada yang ngantor, tapi dengan tetap mempertimbangkan kesehatan. Kelas-kelas praktek juga asalkan tetap mempertimbangkan kesehatan sudah mulai kita izinkan. Tapi kelas teori dan lain-lainnya masih tetap pembelajaran daring. Jadi sepanjang urgen sekali dia harus datang ke kampus, sudah kita persilakan datang ke kampus, tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Jadi ada praktek-praktek seni yang harus dilakukan oleh mahasiswa tetap bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan. Dengan protokol kesehatan? Tetap gitu, dengan protokol kesehatan, misalnya kalau kelasnya yang dulu itu jumlahnya 20 orang, sekarang hanya 10 orang, dibagi menjadi 2 shift gitu. Jadi di depan baru masuk kampus sudah kita cek suhu tubuh, kampus dibersihkan setiap 2 jam. Jadi peralatan-peralatan kesehatan kita siapkan semua. Jadi dosen juga sudah menyiapkan itu semua. Jadi masyarakat juga banyak bertanya, Prof. Kalau misalnya seni Bali itu kan ada tabuh misalnya, terawitan. Ini kan banyak orang. Ya. Apakah praktek seperti itu untuk mahasiswa masih dilakukan atau hanya seni tarinya saja atau tertentu yang boleh praktek? Kalau yang tabuh ya, tabuh itu sebenarnya begini. Seniman itu kan kreatif ya. Sangat kreatif, kemudian dia punya cara, punya upaya bagaimana caranya jika dalam kondisi seperti sekarang ini dia tidak boleh berhenti berkarya, beraktivitas. Misalnya kalau gong kebiar misalnya kan kalau lengkap kan 25 orang. Tidak masalah dimainkan dengan 10 orang. Mereka masih tetap bisa. Jadi dengan daya kreatif mereka tuh mereka bisa. Bahkan mereka dengan tantangan ya, tantangan. Ini hebatnya seniman itu. Di masa sulit, di masa serba terbatas gitu, serba dibelenggu begitu, akan tapi dia daya kreatifnya justru tumbuh dan berkembang. Punya saja ide-ide baru, gamelan-gamelan baru pun muncul. Jadi barungan-barungan yang tidak menyedot banyak orang itu muncul sekarang. Sekarang kita kan sedang mempersiapkan ujian tugas akhir dari mahasiswa. Jadi kita berikan kriterianya jumlah pemain tidak boleh lebih dari 10 orang. Dari yang biasanya 25 sampai 30. Nah, ini justru mereka sekarang memutar otak. Kalau nggak bisa pakai gong kebiar yang harus banyak, dia harus ciptakan alatnya sendiri. Ada yang dia campur-campur dari beberapa instrumen-instrumen, ada yang dari mandolin misalnya. Jadi mereka akhirnya menciptakan sesuatu yang baru. Sebentar loh, ini jadi suatu hal yang menarik ya. Ternyata physical and social distancing yang membatasi 25 orang itu justru merangsang tumbuhnya karya-karya baru yang menyesuaikan dengan protokol COVID itu, Prof. Seniman itu kan memang kreatif ya, Prof. Karakternya begitu ya. Jadi tidak hanya bisa eksis di tengah keceriaan dan situasi aman dan serba ada begitu, tapi normal gitu ya. Dalam situasi kekurangan pun mereka juga tidak kalah kreatifnya. Buktinya sekarang ini kan. Nah, di tari juga begitu. Kalau tari dulu misalnya satu grup tarian itu bisa 5-10 orang kan begitu. Nah, sekarang kita batasi hanya bisa 3 sampai 5 orang. Tata cara geraknya kita batasi juga. Kalau dulu kan mereka sering gotong-gotongan gitu kan, berdempetan. Sekarang you harus buat format bagaimana caranya physical distancing tetap jalan, akan tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Saya kira kemarin saya lihat beberapa video rancangan tugas akhir anak-anak, bagus juga sih. Jadi semua direkam lewat video. Nah, ini juga kita banyak dibantu dengan teknologi.
mereka latihan itu kan lewat daring. Oke. Bayangkan latihannya lewat daring. Tidak berkumpul, tidak kumpul. Tidak kumpul. Jadi misalnya seorang koreografer yang mau akan ujian, mereka bikin tari baru. Mereka latihan di rumah dulu gerak-geraknya, mereka rekam, di-share sama pendukungnya. Pendukungnya nyari sendiri. Dan mereka pakai Zoom atau pakai Google Meet. Dan mereka perlihatin, so ini geraknya. Musik mereka juga minta dari temannya lewat rekaman-rekaman. Ini sekaligus mereka akan menambah daya kreatifnya. Nah, nanti format ujian pun kita kan sudah rubah. Kalau kondisi tidak memungkinkan, mereka tidak perlu ujian live. Kita pakai ujiannya pakai media daring saja. Jadi pakai video. Nah, ketika ujian pakai video, ada lagi kreativitasnya. Mereka bisa bikin latar yang macam-macam. Ya, jadi kan screen gitu ya. Ya, pakai screen yang macam-macam. Gitu ya. Jadi saya kira saya sih optimis sekali. Jadi gini, di balik keterbatasan ini justru dari sudut seni itu, saya bilang kreativitasnya dulu ya. Daya kreatifnya justru kita itu sangat optimis. Jadi anak-anak semakin kreatif untuk mengantisipasi kondisi yang ada. Karena mereka tertib. Benar-benar mereka menyadari banget anjuran pemerintah bahwa ini sama sekali tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu mereka mengupayakan dengan berbagai cara agar satu pihak mereka tetap bisa berkarya dan orang lain juga bisa menikmati. Orang lain menikmatinya itu dengan media daring juga, begitu ya. Berarti ini bisa menjadi semacam kedepannya karya yang punya bukan monumental ya, tapi punya ciri khas tertentu karena dia diciptakan dalam kondisi COVID. Iya. Jumlah penabuhnya terbatas, gitu ya, penarinya yang jaraknya diatur. Jadi ada hal yang baru nanti bisa. Makanya saya bilang justru akan menimbulkan sebuah genre baru ya, sebuah genre baru dari yang dulu-dulu. Dulu kan begini, mereka bikin tarian live dulu, baru direkam kan begitu kan. Sekarang ini kan dari awal sudah mereka bikinnya lewat daring kan, lewat dalam jaringan, dengan video kan, sehingga mereka bisa. Musik pun sebenarnya bisa macam-macam. Kalau dulu hanya dengan gamelan, hanya suara gamelan, sekarang bisa mereka masukkan juga dengan suara-suara yang selain gamelan yang bisa didapatkan lewat media-media elektronik kayak MIDI music misalnya. Nah, jadi dari segi kreativitas akan tapi emang sih dari segi sosial ya, dari sosial yang namanya seniman kan. Maksudnya kalau penontonnya sedikit kan dia kecewa kan begitu kan, orang banyak. Tapi tidak kalah juga misalkan di media sosial kan juga ada begitu. Live virtual gitu. Asalkan yang like begitu kan, subscribe-nya juga banyak. Ya mereka kan juga tahu bahwa yang saya bikin itu ternyata banyak juga orang yang menonton. Itu saya kira. Justru optimis ya, Prof. Saya optimis. Kalau kita masyarakat umum biasanya memandang, wah sekarang ini nggak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada tontonan, seniman tidur nih semua gitu. Malah menimbulkan aktivitas baru. Jadi optimisme ini ya, Prof. Ya mungkin kalau dari segi sudut kreativitas saya bilang iya. Cuman tradisi ya mungkin. Tradisi yang misalnya seni-seni ritual. Tari rejang. Karena feodalan kan sudah tidak rame-rame lagi. Kemudian juga tari baris yang untuk ritual. Ya kalau itu mungkin sementara kita minggir dulu lah kan. Sementara kita minggir dulu, kita lebih banyak kita arahkan ke hal-hal kreatif dulu, mencipta dulu sesuatu yang baru. Nah nanti kalau sudah situasi normal kan, mari kita mulai lagi dengan yang ada. Dengan kan ada tambahan nanti, ada tambahan ternyata kita punya sebuah seni audiovisual yang benar-benar beda. Saya kira kalau kita optimis pastilah akan jalan ya. Seni budaya Bali akan muncul hal-hal yang baru. Nah, kalau mungkin kita bicara tentang minat. Ini kan isi kan sebuah kata perguruan tinggi. Bagaimana minat anak-anak muda yang lulus SMA untuk sekolah itu masih tinggi nggak? Atau ada gejala penurunan orang minat untuk berkuliah kata lagi? Kita kebetulan sekarang ini kan sedang penerimaan mahasiswa baru ya, dari SNMPTN sudah berlangsung, kita sudah mendapat sekitar 100-an orang, jumlahnya meningkat dari tahun lalu. SBMPTN sekarang sedang berlangsung pendaftarannya, nanti
rencananya bulan Juli akan tes lewat jalur sistem seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri bersama seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jumlahnya juga meningkat. Kemudian biasanya yang di Mandiri itu jumlahnya juga meningkat. Bahkan kecenderungan sekarang untuk mahasiswa isi itu tidak hanya anak-anak yang tamat SMA, banyak juga anak-anak yang tamat sudah lama begitu ya, mungkin mereka baru menyadari juga ingin kuliah ke sini. Barusan saya dapat satu surat dari PHDI Lombok ya, jadi ada satu orang pendalangan yang mau sekolah sini, umurnya dia lahir tahun 1962, bayangkan. Masih bisa begitu semangat, masih bisa. Jadi kita ada kebijakan memang untuk itu. Kalau dari segi minat saya kira sih untuk kampus ini masih tetap tinggi. Bahkan di beberapa program studi sangat tinggi gitu ya, jadi sehingga seleksinya dilakukan pola trennya masih tetap seperti trennya masih tetap meningkat COVID gitu ya. Jadi saya kira untuk dampak COVID terhadap minat saya kira saya amati tidak masalah. Jadi kecenderungan yang SN juga meningkat, ini sekarang yang SB juga sudah kecenderungan meningkat kalau kita lihat tren lamaran perharinya. Ya karena memang kita di sini kan karena kita bertumpu banyak pada kualitas kan, kita tidak menerima mahasiswa yang banyak kan, karena fasilitas kita juga masih kurang begitu. Jadi tetap jumlahnya dibatasi karena mementingkan kualitas. Baik Prof, bagaimanapun juga kan seni budaya terdampak ya Prof. Mungkin sebagai sebuah institusi pendidikan perguruan tinggi punya kajian nggak Prof? Kira-kira yang bisa diberikan semacam saran kepada pemerintah apa yang mesti dilakukan? Kalau saya sih memang wawancara banyak pihak gitu, pasti saya akan menanyakan kira-kira pemerintah mesti lakukan apa nih pada dunia seni budaya Bali ini dalam COVID ini. Saya kira Pemprov Bali ya, Pemprov Bali kan sudah luar biasa ya. Jadi kemarin dengan kebijakan kan begitu kita berikan masukan bahwa seni dengan media virtual itu bisa mengobati salah satu kemandekan kreativitas daripada anak-anak kita kan. Pak Gubernur sudah merancang sebuah agenda kemarin memberikan bantuan terhadap 20 sanggar untuk membuat garapan-garapan seni virtual. Nah sekarang sedang berlangsung, sedang digarap itu. Nanti kan itu bisa dijadikan sebagai media juga. Dan karena kita berada di masa COVID, temanya harus sekitar COVID. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar artinya tertib sesuai dengan anjuran pemerintah, kemudian bagaimana juga kita bisa tertib, disiplin diri ya, agar COVID itu bisa segera diatasi. Nah, saya kira untuk yang lain-lain, Pesta Kesenian Bali kan sebenarnya tidak di stop, tapi hanya cuman kita pindahkan ke 2021 dengan format yang tetap seperti itu. Jadi konsentrasi pemerintah tetap. So gini, ada sih juga usulan, gimana kalau PKB virtual. Ya. Ada juga yang masalah itu, Bro. Itu ada juga. Jadi pemikiran ada juga seperti itu. Nanti kita lihat. Mungkin ya kalau 2021 masih situasi seperti itu mungkin akan kita pikirkan karena itu. Mudah-mudahan tidak. Tapi kita kok keyakinan kita tidak. Ini sekarang kan istilahnya kita sementara tidak mandek tapi kita tetap kreatif dalam bentuk yang lain tuh. Dalam media live-nya aja kita berhenti, tapi dalam media virtualnya kan kita harus kreativitas tetap berjalan. Terima kasih Prof atas waktunya, luar biasa. Saya kira saya sebelum datang ke sini agak pesimis juga nih, jangan seni kita ini akan mandek, tapi ternyata setelah mendekat dari Prof ada pencerahan, bisa juga ternyata ada justru karya-karya baru yang dilahirkan dalam momentum COVID ini. Karya-karya baru, kalau emang mungkin yang agak bermasalah kalau kreativitas tidak ada masalah ya. Tapi kalau mungkin seni wisata mungkin karena pariwisata nggak ada kan gitu, itu kan hanya fungsi saja fungsi saja yang berubah. Tapi kreativitas masih tetap bisa berjalan. Justru bisa menghadirkan karya yang luar biasa nanti gitu. Baik, terima kasih Prof atas waktunya, dan demikian wawancara di Bali Post Talk. Saya kira tetap saja memang kita berharap bahwa seni itu tetap berjalan, seni budaya Bali tetap terjaga. Dari momentum ini juga bisa menjadi sarana untuk bagaimana menciptakan kreativitas yang baru. Dan mudah-mudahan badai COVID ini segera berlalu. Itu yang selalu saya tekankan untuk menutup akhir dialog saya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Saya tutup dengan Pramas Santi. Om Santi.